lebih berjarak 2 kilo dari Simpang Blimbing, tapi ini kemacetan udah mulai dari sini teman-teman. Keretanya masih jauh teman-teman, tapi jangan untuk ditiru ya. Di tengah-tengah Simpang 5 ini berdiri sebuah tugu ikon baru Kota Pendopo, yaitu Tugu Ikan Serandang. Ini ada 5 persimpangan, yang dari arah kita ini dari Simpang Blimbing, ke kiri itu ke arah pasar, ke kiri satunya lagi yaitu jalur yang akan kita lewati menuju ke Musirawas dan Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Video ini adalah perjalanan lanjutan saya, perjalanan melalui jalur Pralimura, Prabu Mulih, Pali, Musirawas. Dan di bagian satu kemarin perjalanan kita akhiri di Kota Pendopo, Kecamatan Talangupi, Kabupaten Pali. Nah, untuk di video kedua kali ini kita masih berada di Kecamatan Talangupi, namun kita sekarang start dari Desa Sungai Baung, Kecamatan Talangupi, Kabupaten Pali. Nah, sebelumnya saya mohon maaf teman-teman, untuk di video kali ini terjadi error pada soundnya ya. Jadi sound aslinya nggak muncul gitu, dan akhirnya saya harus pakai backsound lain ini, dan full backsound sampai video ini nanti berakhir. Jadi kita nggak bisa mendengarkan suasana asli dari perjalanan ini yang biasanya tersaji di video ini ya teman-teman, video motovlog dalam tempur selama perjalanan di rute Pralimura. Karena sebelumnya video ini sempat terhapus teman-teman, namun saya restore kembali, tapi ternyata soundnya yang bermasalah. By the way, ini kita sampai di Simpang Pintu teman-teman, masih di Kecamatan Talangupi, Kabupaten Pali, menuju ke Desa Benakat Minyak. Ya, walaupun akhirnya kita tidak bisa mendengarkan suasana suara asli dari video ini, namun mudah-mudahan masih bisa dinikmati, dan mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dari pertigaan Simpang Pintu tadi, sekarang kita sampai di persimpangan Jalan Logging, dan yang satunya lagi menuju ke Benakat Minyak. Dan yang kita ambil adalah jurusan yang menuju ke Benakat Minyak ini teman-teman. Walaupun dulu jalan aslinya itu yang melalui jalan logging sana ya teman-teman, yang belok ke kiri tadi sana. Tapi sekarang kita sudah tinggal mengikuti jalan cor-coran ini saja. Dan sekarang nggak perlu khawatir lagi, karena di setiap persimpangan itu ada petunjuknya. Untuk tujuan Musirawas dan Lubuk Linggau, setelah melewati Benakat Minyak, nanti di ujung desa kita tetap akan ditunjukkan jalan menuju ke sana. Dan desa yang selanjutnya akan kita jumpai adalah Desa Semangus. Dan sebelum sampai di desa itu, kita akan menemui sebuah jembatan yang justru bentuknya itu melengkung ke bawah teman-teman, bukan ke atas ya. Jadi di sungai ini kalau pas musim hujan itu biasanya sering tergenang air, bahkan kalau sampai hujannya berhari-hari bisa sampai banjir dan kendaraan nggak bisa lewat teman-teman. Tetapi kalau di musim kemarau jalanannya aman teman-teman. Paling yang akan kita temuin adalah debu atau asap ya. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah asap tidak muncul dan separah tahun kemarin teman-teman.
Oh ya, untuk rute perjalanan dari Desa Benagat Minyak menuju ke Desa Semangus ini jalannya berliku-liku teman-teman, dan lumayan sempit. Maka dari itu di setiap tikungan sebaiknya teman-teman yang khususnya menggunakan kendaraan roda 4 untuk membunyikan klakson ya, agar kendaraan yang dari depan itu mengetahui kalau di depannya ada kendaraan lain, karena sering sekali terjadi kecelakaan di sini teman-teman, baik antara kendaraan roda 4 sama roda 4 ataupun kendaraan roda 4 dengan kendaraan roda 2. Ini saya tidak bisa membunyikan klakson karena memang si belalang tempur ini klaksonnya sudah tewas teman-teman. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit dari Desa Benagat Minyak, kini akhirnya kita sampai di Desa Semangus teman-teman. Desa ini masih termasuk di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir atau Pali. Dan setahu saya desa ini adalah desa ujung yang berbatasan dengan Kabupaten Musirawas teman-teman. Di sini kita melewati jembatan yang selesai dibangun tahun lalu, jembatan Air Semangus 1 dan 2, di mana kedua jembatan ini dulunya adalah jembatan besi seperti jembatan-jembatan yang akan kita lewati nanti di depan teman-teman, yang masih menjadi PR pemerintah provinsi ya, atau pemerintah pusat untuk segera membangun jembatan-jembatan tersebut menjadi jembatan permanen seperti yang barusan kita lewatin tadi. Mengingat jalur ini sudah dikenal masyarakat luas, memang untuk mempersingkat jarak tempuh menuju ke Lubuk Linggau, Jambi atau Bengkulu melalui jalur ini teman-teman, khususnya yang memakai kendaraan pribadi. Dan jembatan-jembatan besi itu memang sudah lama usianya yang dibangun oleh pihak Pertamina ya teman-teman. Jadi karena termakan usia ya namanya besi ya, bisa mengalami keropos atau karat, atau bahkan mengalami bagian yang hilang karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Dan ini kita sekarang sampai di ujung pemukiman Desa Semangus teman-teman, dimana kita sekarang sudah berada di Jalan Cor-Coran menuju ke Cecar atau Musirawas dan Lubuk Linggau. Dan yang ke kanan tadi itu menuju ke Jalan Logging ya teman-teman, dan juga ke lokasi Pertamina di Sopa. Selama kurang lebih 1 jam kita akan berkendara melintasi area kawasan hutan tanaman industri milik PT MHP teman-teman, dimana hutan tanaman industri ini adalah logging yang nantinya akan dijadikan kertas di pabrik pengolahan PT TEL yang di video pertama itu teman-teman bisa tonton sebelumnya. Itu kita ngelewatin lokasi pabriknya teman-teman. Nah, tapi memang masuk ke dalam ya teman-teman, cuman jalannya menuju ke pabrik aja yang bisa kita lihat. Dan jenis tanaman yang ditanam di hutan tanaman industri ini adalah jenis tanaman eukaliptus atau sejenis kayu putih ya teman-teman. Kalau dulu yang ditanam adalah jenis tanaman akasia, namun sekarang jenis tanamannya eukaliptus. Menurut sumber yang saya baca itu karena waktu tanamnya itu atau waktu panennya itu lebih cepat ya teman-teman, sekitar 5 sampai 6 tahun itu sudah bisa dipanen atau ditebang teman-teman. Dan melintasi kawasan
hutan tanaman industri ini teman-teman akan melihat banyak sekali plang-plang gambar gajah dan beruang madu teman-teman, karena hewan endemik yang masih ada di kawasan ini adalah gajah dan beruang madu tersebut teman-teman. Makanya di depan juga kita akan menemui sebuah persimpangan yang sampai saat ini dinamakan Simpang Madu, karena di sana juga terdapat bekas pohon yang berisi dulu dijadikan sarang lebah untuk produksi madu ya teman-teman, dan berhubungan juga dengan beruang madu yang masih ada di wilayah sini. Dan kini sampailah kita di persimpangan yang saya bilang tadi teman-teman, Simpang Madu namanya, karena konon di sebelah kanan kita ini dulu ada pohon besar yang ada lebah madunya gitu teman-teman, dan pohonnya sekarang sudah tidak ada lagi, sudah tumbang ya, tapi namanya masih dipakai sampai sekarang, legend Simpang Madu. Tapi selama saya melintasi kawasan ini sampai sekarang saya belum pernah melihat langsung ada gajah ya teman-teman yang melintas gitu. Tapi yang saya sering jumpai dulu itu kotorannya teman-teman, kotoran gajah sama bekasnya lewat itu terlihat teman-teman. Tapi kalau gajahnya secara langsung belum pernah. Kemudian kita sampai lagi di persimpangan selanjutnya teman-teman. Ini namanya Simpang Menara 33. Menaranya itu ada di sebelah kiri jalan ya teman-teman. Dan kita menuju ke Musirawas dan Lubuk Linggau, ini beloknya ke kanan ini teman-teman. Menaranya ada di sisi kiri menara pandang yang digunakan petugas dari pihak perusahaan PT HP ini untuk memantau hutan tanaman industrinya gitu. Dan jarak tempuh dari Simpang Menara ini menuju ke Simpang Cecar itu kurang lebih 15 menit teman-teman, asalkan jalannya lancar tak ada kendala ya. Sementara ini kendala masih ada di 2 jembatan ekstrim di depan. Nah, ini kita akan melewati jembatan ekstrim yang pertama yang akan kita lewatin. Ini jembatan Sungai Teras teman-teman. Dan ketika saya melintas di sini, ini sudah ada persiapan untuk pembuatan jembatan darurat teman-teman. Dan jembatan daruratnya itu dibangun di sisi kanan jembatan lamanya ini teman-teman, karena jembatan lama ini nantinya akan dibangun permanen, sama halnya dengan jembatan ekstrim kedua yang akan kita lewati nanti, jembatan Sungai Air Keruh, itu juga akan dibangun jembatan permanen. Justru di sana sudah mulai pembangunan fisiknya ya teman-teman. Kalau di sini baru mau mulai pembangunan jembatan daruratnya. Jadi selama jembatan ini nanti dibangun, kita akan melintasi di jembatan daruratnya. Nantinya kalau kedua jembatan ini sudah selesai dibangun, tentunya akan menambah kenyamanan dan kecepatan para pengguna jalur ini untuk sampai tempat tujuan teman-teman. Jalur ini semakin dikenal masyarakat luas setelah kemarin diresmikan untuk jalan corannya ini sama Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru sebelum beliau mengakhiri masa tugasnya ya teman-teman. Dan insya Allah Diones Channel melalui motovlog Belalang Tempur akan terus mengupdate perkembangan yang ada di jalur ini selama kami masih melintasi jalur ini pulang pergi
dari rumah ke lokasi kerja dan sebaliknya. Dan alhamdulillah untuk hari ini cuaca cukup cerah, dan insya Allah kita bakal bisa melihat sunset nanti setelah melewati Cecar. Setelah melewati jembatan ekstrim yang pertama, jembatan teras teman-teman, di depan kita akan segera melewati jembatan ekstrim yang kedua, jembatan Sungai Keruh. Tapi insya Allah untuk sebutan ekstrim tinggal beberapa bulan saja teman-teman. Nantinya setelah jembatan ini dibangun permanen, jembatan ini akan berubah menjadi jembatan yang nyaman untuk dilalui. Insya Allah bisa dapat diselesaikan dalam kurun waktu sebelum akhir tahun di tahun 2024 ini teman-teman. Sedikit berbeda dengan jembatan teras tadi teman-teman, untuk posisi pembangunan jembatan permanennya. Kalau di jembatan teras tadi itu dibangun di jembatan yang lama teman-teman. Jadi selama pembangunan jembatan permanen tersebut akan dibuatkan jembatan darurat di sisi kanannya. Sedangkan untuk jembatan Sungai Baung atau jembatan Cecar ini, jembatan yang baru itu akan dibangun di sisi kanannya, dan jembatan yang lama ini dijadikan jembatan darurat selama jembatan permanennya itu sedang dibangun. Ini kita secara bergantian melintasi jembatan ini karena jembatan ini memang dari awal dibangun oleh pihak Pertamina bisa dilewatin satu kendaraan ya teman-teman, kendaraan roda 4. Tapi kalau untuk kendaraan roda 2 itu bisa kanan kiri. Bisa dilihat paku bumi atau tiang pancang itu ada tergeletak di sisi kanan jalan ini ya teman-teman. Dan ini yang berpagar seng ini adalah tempat pekerja menginap atau mesnya gitu, sama tempat menaruh material untuk pembangunan jembatan tersebut teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, tidak menyangka karena 5 tahun yang lalu jalur ini rasanya mustahil untuk dilintasi kendaraan-kendaraan kecil atau kendaraan pribadi, karena medan jalannya itu sungguh-sungguh sulit teman-teman, karena tekstur tanah liat. Kalau musim hujan jangan harap bisa melintas karena pasti akan lengket teman-teman. Ini kita akhirnya sampai di Simpang Cecar atau SP9, atau nama aslinya ini Desa Bangunjaya teman-teman, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas. Sedangkan yang akan saya tuju adalah kecamatan sebelahnya, Kecamatan Sukakarya, yang sama-sama masih dalam kawasan Kabupaten Musirawas. Dan sebagai informasi untuk SPBU di jalur ini cuman ada satu di Kecamatan Sukakarya teman-teman. Makanya teman-teman yang memakai kendaraan roda 4 yang mudik melalui jalur ini itu dari arah Palembang, kalau memang ketemu SPBU di sebelum masuk kota Pendopo sebaiknya diisi full dulu teman-teman, karena SPBU di jalur ini tuh bisa dibilang tidak ada, hanya ada satu di Sukakarya sana, dan itu pun bukanya nggak 24 jam teman-teman, sampai jam 5 sore itu udah mulai tutup teman-teman. Dan juga untuk informasi mengenai kondisi jalan
antara Simpang Cecar sampai ke Simpang Semambang itu kondisinya ya seperti ini teman-teman. Ketika saya melintas ini masih banyak lubang menganga ya. Yang pastinya kita harus lebih hati-hati untuk melintasi ketika melewati jalan yang jelek seperti ini teman-teman. Dan pastinya ini juga menghambat waktu tempuh kita ya, karena harus menghindari lubang-lubang seperti ini, khususnya untuk kendaraan-kendaraan yang memiliki ground clearance yang rendah. Pengalaman saya ketika melewati jalan ini waktu mulus sekitar 5 tahun yang lalu teman-teman. Jarak dari Simpang Cecar sampai ke lokasi tempat saya kerja itu butuh waktu 15 menit. Namun kalau sekarang bisa sampai 45 menit bahkan 1 jam teman-teman. Hari pun mulai semakin redup teman-teman, karena insya Allah sebentar lagi bakal maghrib ya. Dan target saya maghrib itu udah sampai ke lokasi. Dan pengalaman saya dulu sewaktu jalan di kawasan hutan tanaman industri itu belum dicor teman-teman. Sampai ke lokasi itu bisa sampai jam 7 sampai jam 8 malam. Itu jaraknya ya memang jauh banget teman-teman. Setelah jalannya dibangun, jalan cor-coran, sekarang jarak atau waktu tempuhnya itu sangat singkat sekali teman-teman. Akhirnya setelah dari Prabu Muli tadi kita berangkat jam 14.40. Sekarang jam 18 lewat 10 menit ini kita sudah sampai di Kampung Bali, Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, tempat yang akan saya tuju teman-teman. Dan nanti saya akan berhenti di depan di stasiun lokasi saya bekerja. Dan nampak cuaca atau suasana malam ini sudah mulai turun ini teman-teman. Dari siang berganti dengan malam, matahari udah mulai tenggelam di ufuk barat ya. Dan video akan segera kita akhiri di sini teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini. Buat yang belum nonton di bagian satunya, bisa ditonton dulu biar ceritanya nyambung. Dan akhirnya saya pamit undur diri. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga video yang disajikan ini menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.